Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Legenda Arsenal Paul Merson memuji keberhasilan Manchester United merekrut Christian Eriksen. Ia menilai setan merah membuat pergerakan yang bagus dengan merekrut sang pemain. Di mata Paul Merson, Eriksen adalah pemain dengan kualitas di atas rata-rata. Ia menilai sang pemain bakal jadi pemain yang sangat krusial bagi setan merah. Di kesempatan yang sama, Merson juga mengaku heran melihat MU dengan mudahnya mendapatkan jasa Eriksen. Ia heran, tidak ada tim besar lain yang mencoba merekrut mantan pemain Inter Milan itu. Eriksen sendiri seharusnya bergabung dengan MU di pekan ini, namun proses administrasinya agak terkendala. Alhasil ia baru menyusul MU saat mereka terbang ke Australia. Manajer baru Manchester United Erik ten Hag mulai menerapkan 5 aturan main selama rezimnya di Manchester United. Ada 5 peraturan yang sudah disiapkan sang manajer kepada para pemain Manchester United. Jika yang melanggar, dampaknya bakal fatal. The Mirror mengklaim bahwa Ten Hag telah menyiapkan sejumlah aturan tegas bagi para pemainnya. Aturan itu dirancang agar para pemain MU bisa maksimal di setiap laga. Apa saja peraturan itu? Yang pertama, tidak ada toleransi terlambat. Aturan pertama yang ditegakkan Ten Hag di skuad MU adalah semua pemain harus berada tepat waktu di setiap agenda tim. Yang kedua, makan harus seragam. Aturan kedua adalah Erik ten Hag ingin para pemain MU memiliki menu makanan yang seragam. Yang ketiga, setiap pemain harus diet. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, Erik ten Hag ingin para pemain Manchester United menjalani diet. Yang keempat, tidak boleh minum alkohol. Peraturan tegas Erik ten Hag kepada para pemain MU adalah mereka tidak boleh menegak alkohol. Aturan ini berlaku setiap pekan. Ia ingin tidak ada pemain MU yang meminum alkohol ketika di pekan itu ada pertandingan. Yang kelima, tidak boleh cepu. Peraturan terakhir yang diterapkan Erik ten Hag bagi para pemain MU adalah ia tidak boleh menolerir adanya kebocoran informasi dari ruang ganti. Ia tidak mau para pemain cepu ke media mengenai situasi internal mereka. Manchester United resmi mengumumkan perubahan nomor punggung dari Bruno Fernandes. Sang playmaker tidak akan menggunakan nomor punggung 18 di musim depan. Manchester United mengkonfirmasi bahwa mulai musim depan Bruno Fernandes akan mengenakan nomor punggung 8 di Manchester United. Nomor punggung ini baru saja lowong karena pemiliknya Juan Mata meninggalkan Old Trafford di musim panas ini. Fernandes memutuskan untuk mengambil nomor punggung ini karena saat ia masih di Sporting Lisbon, ia dikenal menggunakan nomor punggung ini. Bahkan ia memiliki tato bertuliskan angka 8 di tangannya. Tidak hanya Bruno Fernandes, rekrutan anyar Manchester United Tyrell Malacia juga resmi mendapatkan nomor punggung baru di Manchester United. Sang bek mendapatkan nomor punggung 12. Nomor punggung ini musim lalu tidak bertuan. Nomor punggung ini kosong semenjak Chris Smalling pindah ke AS Roma. Jadi kini nomor itu menjadi milik Malacia. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Setan merah dilaporkan memenangkan transfer Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam. Rudy Galletti mengklaim bahwa proses transfer Martinez segera selesai. Sang bek sukses diamankan oleh setan merah di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United sukses mengamankan jasa Martinez. Tawaran terbaru mereka dikabarkan sukses diterima oleh Ajax Amsterdam. Tawaran itu dikabarkan bernilai 45 juta euro plus add-ons. Tawaran MU lebih besar daripada tawaran Arsenal, sehingga sang bek boleh bergabung dengan setan merah. Namun laporan itu mengklaim bahwa transfer Martinez ini tidak bisa berlangsung cepat. Pasalnya United masih perlu waktu untuk menuntaskan administrasi transfer ini. Di sisi lain, Martinez juga harus menjalani tes medis. Alhasil, ia tidak bisa ikut penerbangan MU ke Thailand besok. Ia kemungkinan langsung menyusul ke Thailand atau langsung ke Australia.
Keseriusan MU mendatangkan Frankie De Jong dari Barcelona bukan isapan jempol belaka. Saking seriusnya mengangkut sang pemain ke Old Trafford musim depan, Setan Merah dikabarkan tidak punya opsi lain. Fabrizio Romano mengatakan Frankie De Jong adalah prioritas paling utama Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Profil sang pemain dianggap paling cocok. De Jong adalah pemain pertama yang sudah jadi langganan timnas Belanda. Permainannya di Ajax Amsterdam dan Barcelona juga tidak mengecewakan. Fabrizio Romano juga mengungkapkan hal yang menarik. Sumber-sumber yang ditanyai nyaris tidak bisa memberikan opsi transfer lain apabila Frankie De Jong gagal didatangkan. Dengan kata lain, Manchester United akan habis-habisan untuk membuat sang pemain berpisah dengan Barcelona. Sebab kegagalan transfer De Jong akan sangat mempengaruhi aktivitas Setan Merah di bursa transfer musim panas ini. Pertanyaan terbesarnya kini adalah sampai kapan Manchester United berambisi mendatangkan Frankie De Jong, tetapi di saat yang bersamaan Barcelona juga tidak ingin menjualnya. Fabrizio Romano mengatakan akan terus mengikuti perkembangan terbaru transfer ini, walaupun ia sendiri belum bisa memastikan akan sampai kapan. Keinginan Cristiano Ronaldo pergi dari Manchester United telah menciptakan sejumlah efek domino. Sebagai salah satu pemain yang berada dalam daftar kapten tim, Erik ten Hag harus mulai memikirkan siapa kandidat kapten selanjutnya. Spekulasi soal kepergian Ronaldo semakin ramai diperbincangkan. Apabila benar-benar jadi pergi, Ten Hag tidak hanya ingin dipusingkan soal mencari penggantinya, tetapi juga kandidat kapten Manchester United musim depan. Kandidat pertama yaitu Bruno Fernandes. Seperti dilansir Manchester Evening News, Bruno Fernandes menjadi yang paling populer di kalangan supporter untuk jadi kapten musim depan. Pemain asal Portugal itu juga dikenal sebagai vokal saat berada di lapangan. Hanya saja vokalnya itu pula yang dianggap jadi penghalang terbesar bagi Bruno Fernandes untuk mengemban ban kapten. Ia dianggap terlalu argumentatif dan akan sulit mengerahkan rekan-rekannya di lapangan. Kandidat kedua yaitu Harry Maguire. Menurut laporan yang sama, Harry Maguire masih jadi kandidat kapten Manchester United musim depan. Sosoknya di luar lapangan sangat menggambarkan ketenangannya dalam memimpin. Kandidat ketiga, David De Gea. Satu-satunya pemain yang tersisa sebagai kandidat kapten Manchester United adalah David De Gea. Kiper berusia 31 tahun itu adalah paling cocok dan tepat. Alasan pertama, De Gea pasti tetap mendapatkan jaminan tempat di tim utama, apalagi semenjak Dean Henderson dipastikan berlabuh ke tim baru musim depan. Alasan kedua, De Gea adalah pemain paling senior di skuad Manchester United dengan masa bakti selama 11 tahun. Kehadirannya pun disenangi di ruang ganti Setan Merah. Christian Eriksen disebut bakal segera bergabung dengan Manchester United. Dia bakal jadi pembelian kedua setelah Tyrell Malacia di era Erik ten Hag. Saga transfer Eriksen ini juga diamati oleh analis Premier League Noel Whelan. Menurutnya wajar melihat Eriksen memilih MU daripada Brentford. Tantangan di MU lebih besar. Eriksen dikenal sebagai salah satu gelandang kreatif terbaik di Eropa. Dia bisa membangun serangan dan melihat celah umpan matang untuk meladeni para penyerang. Whelan yakin gelandang seperti Eriksen akan sangat membantu MU. Erik ten Hag punya opsi lebih di lini tengah, khususnya dalam sisi ofensif. Manajer baru Manchester United Erik ten Hag mulai menerapkan 5 aturan main selama rezimnya di Manchester United. Ada 5 peraturan yang sudah disiapkan sang manajer kepada para pemain Manchester United. Jika yang melanggar, dampaknya bakal fatal. The Mirror mengklaim bahwa Ten Hag telah menyiapkan sejumlah aturan tegas bagi para pemainnya. Aturan itu dirancang agar para pemain MU bisa maksimal di setiap laga. Apa saja peraturan itu? Yang pertama, tidak ada toleransi terlambat. Aturan pertama yang ditegakkan Ten Hag di skuad MU adalah semua pemain harus berada tepat waktu di setiap agenda tim. Yang kedua, makan harus seragam. Aturan kedua adalah Erik ten Hag ingin para pemain MU memiliki menu makanan yang seragam. Yang ketiga, setiap pemain harus diet. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, Erik ten Hag ingin para pemain Manchester United menjalani diet. Yang keempat, tidak boleh minum alkohol.
Peraturan tegas Erik ten Hag kepada para pemain MU adalah mereka tidak boleh menegak alkohol. Aturan ini berlaku setiap pekan. Ia ingin tidak ada pemain MU yang meminum alkohol ketika di pekan itu ada pertandingan. Yang kelima, tidak boleh cepu. Peraturan terakhir yang diterapkan Erik ten Hag bagi para pemain MU adalah ia tidak boleh menolerir adanya kebocoran informasi dari ruang ganti. Ia tidak mau para pemain cepu ke media mengenai situasi internal mereka. Legenda Manchester United Rio Ferdinand mendukung Cristiano Ronaldo yang tidak bahagia dan minta pindah klub musim panas 2022 ini. Kehebohan soal Cristiano Ronaldo ini kemudian mendapatkan tanggapan dari Rio Ferdinand. Ia mendukung Ronaldo yang minta pergi dari Manchester United. Ia mengaku maklumi alasan Ronaldo. Ferdinand juga mengatakan jika ia berada di posisi yang sama, ia juga pasti tidak akan merasa bahagia. Raksasa Liga Inggris Chelsea dikabarkan segera melepas penawaran kepada Manchester United untuk memboyong Cristiano Ronaldo. Ada satu hal lain yang kabarnya membuat Cristiano Ronaldo kesal pada Manchester United dan ingin cabut ke klub lain. Hal tersebut adalah adanya pemangkasan gaji sebesar 25%. Hal ini tidak lepas dari kegagalan MU lolos ke Liga Champions. Alhasil sesuai klausul di kontraknya, gajinya pun harus dipangkas cukup signifikan. Ronaldo pun mulai menunjukkan gelagat bakal cabut dari MU. Pasalnya, ia tidak ikut dalam sesi latihan pramusim yang sudah digelar oleh Erik ten Hag. Chelsea kemudian disebut siap menampung Cristiano Ronaldo dari Man United. Akan tetapi niatan itu dikabarkan terhambat oleh Thomas Tuchel, sebab sang pelatih kabarnya tidak memberikan lampu hijau kepada Boyle untuk merekrut Ronaldo. Thomas Tuchel sendiri kabarnya lebih fokus mencari bek dan pemain sayap.